wa bihadzihil fabihadzil ma'rifati yandafi'ul waswasu wa huwa annam tisal amrillahi ta'ala fi niyati kam tisali amri ghairihi. Jadi dengan pengetahuan ini, dengan keterangan ini di atas, maka waswas akan bisa hilang, bisa terhindarkan. Apa itu? Apa intinya daripada pengetahuan itu? Ialah bahwa mematuhi perintah Allah dalam hal niat ya sama dengan mematuhi perintah orang lain, perintah selain Allah. Gambarannya, prakteknya ya sama. Jadi jangan berlebih-lebihan. Summa azidu ala sabili tashili wat tarakhusi wa aqulu law lam yafhamil muwaswisu an-niyata illa bi ihdari hadhil umuri mufassalatan wa lam yumassil fi nafsil imtithalah daf'atan wahidatan wa ahdara jumlata dzalika fi asna'i takbiri min awalihi ila akhirih bi haitsu la yafragu min at-takbiri illa wa qad hasalat niyatuh kafahu dzalik. Saya akan tambahkan keterangan dengan cara yang agar lebih mudah dan lebih ringan. Saya akan berkata, kata Imam Ghazali, saya akan bilang begini: seandainya orang yang was-was itu tidak mengerti tentang niat itu kecuali dengan membayangkan perkara-perkara ini, yaitu usolli fardhu zuhri secara terperinci, kemudian di dalam hatinya dia tidak menggambarkan perintah Allah secara satu kali, kemudian secara gamblang daripada perintah itu dia hadirkan, dia fokuskan di pertengahan takbir, bukan di awal takbir ya, dari awal takbir sampai akhir takbir, dengan sekira dia tidak selesai takbir itu melainkan niat-niat macam-macam itu sudah ada di dalam hati, maka itu sudah cukup. Walau nakallifu an yaqrunal jami'a bi awal takbiri wa akhirih. Kita tidak akan mewajibkan, memaksa dia untuk menggandeng, untuk menserempakkan semua niat tiga itu kalau tidak jadi makmum, tidak jadi imam, itu dari awal takbir sampai akhir takbir. Itu tidak harus begitu. Dari awal takbir sampai akhir takbir usolli fardhu dhuhri harus selalu ada. Itu tidak saya wajibkan, tidak saya paksa melakukan itu. Fa inna dzalika taklifun syadadun walau kana ma'muran bihi la waqa'a lil awwalina su'alun anhu walau wasa wahidun minas sahabati fin niyati. Sebab kenapa? Tidak harus tiap elemen, tiap bagian dari huruf lam, ha, kaf, ba, ro itu setiap huruf itu harus ada usolli fardhul maghribi misalnya. Harus ada semua dari setiap huruf itu. Itu namanya menyuruh, memerintah curang, tidak adil. Artinya tidak adil karena tidak mampu kok disuruh melakukan itu. Seandainya perintah itu dari awal takbir sampai akhir takbir harus ada semua, apa itu usolli fardhul isya itu terbayang semua di dalam hati dari huruf per huruf dari Allah Akbar, maka pasti orang-orang dulu pasti ada pertanyaan tentang itu.
Bagaimana kalau di akbar sudah tidak ada, hanya di Allahu? Tidak ada pertanyaan seperti itu di zaman-zaman kuno dulu. Zaman sahabat, zaman tabi'in tidak ada. Dan kalau memang itu menjadi kewajiban, itu istihdar hakiki dan muqaranah hakikiyah, itu kalau memang benar-benar diperintahkan, pasti ada sahabat yang waswas niatnya. Artinya Allahu Akbarnya berulang-ulang karena tidak pas, tidak penuh semua huruf-huruf Allahu Akbar dengan niat itu. Pasti ada waswas yang sahabat yang waswas. Fa'adamu wuqu'i dzalika dalilun ala annal amru ala tasahul. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan tentang muqaranah urfiyah, istihdar urfi. Tidak ada pertanyaan seperti itu zaman dulu. Itu adalah sebagai bukti bahwa urusan muqaranah niat itu adalah sesuatu, urusan niat itu adalah memang dibuat ringan oleh syariat. Nah, artinya tidak berat. Fa kaifa ma tayassarat niyatu lil muswis yambaghi ayyaqna bihi hatta yata'awwad dzalika. Jadi niat apapun yang bisa dilakukan oleh orang yang waswas, maka semestinya dia harus puas dengan niat yang dia bisa itu, sehingga dia membiasakan niat yang sederhana itu. Wa tufariqahul waswasatu, dan sehingga waswas pergi dari dia, sudah tidak waswas lagi. Wala yudhalibu nafsahu bi tahqiqi dzalika fa inna tahqiqa yazidu fil waswasati. Tidak diperintahkan, jangan dia memaksakan dirinya untuk mendalami tentang muqaranah niat itu, muqaranah urfiyah, istihdar urfi. Itu hakikiyah dan hakiki. Itu jangan diperdalam. Dirinya saya harus mendalami itu muqaranah hakikiyah dan istihdar urfi. Jangan begitu. Sebab apa? Sebab ingin mendalami itu muqaranah, itu akan menambah waswas, akan makin waswas. Wa qad dzakarna fil fatawa wujuhan min at-tahqiqi fi tahqiqil ulumi wal qusudil muta'alliqati bin niyati taftaqirul ulama ila ma'rifatiha. Ammal amatu farubama adarraha sama'uha wa yuhayyiju alaihal waswasa falidzalika taraknaha. Di kitab fatwa-fatwa saya uraikan tentang cara-cara, tentang praktek-praktek pendalaman di dalam memperdalam ilmu, dan tentang niat-niat yang tujuan niat-niat yang berkaitan dengan niat, tujuan-tujuan yang berkaitan dengan niat, di mana para ulama butuh untuk mengetahui itu cara-cara uraian-uraian saya di fatwa itu. Kalau ulama butuh untuk mengetahui kitab di fatwa-fatwa saya itu. Tetapi orang awam itu bisa membahayakan, bisa menyengsarakan dia kalau mendengar penjelasan uraian-uraian tentang pendalaman niat itu, dan bisa memicu dia menjadi waswas. Oleh karena memicu waswas, maka saya di kitab ini, Ihya ini, saya abaikan itu, saya tidak cantumkan di kitab ini. Mas'alatun yang bagi ala taqaddama al-ma'mumu ala al-imami fi ruku'i wa sujudi wa raf'i minhuma wala fi sa'iril a'mali. Satu masalah lain, harus makmum tidak boleh mendahului imam dalam hal ruku, sujud, kemudian bangun dari sujud, bangun dari ruku,
Dan di amalan-amalan sholat yang lainnya jangan mendahului imam. Wala yanbaghi ayyusawiyahu bal yattabi'uhu wa yaghfu asarahu. Dan tidak boleh makmum itu bersamaan dengan imam. Rukuknya bersamaan, i'tidalnya bersamaan, tidak boleh. Bahkan makmum harus ikuti imam dan dia mengikuti jejak imam. Jadi imam sebelum rukuk jangan rukuk, jangan bersamaan. Hadza ma'nal iqtida'i fa in sawahu amdan lam tabdul salatuhu kama law waqafa bi jambihi ghairu mutaakhirin anhu. Inilah pengertian daripada mengikuti imam. Apabila makmum itu bersamaan dengan imam secara sengaja, rukuknya bersamaan, sujudnya bersamaan, i'tidalnya bersamaan, maka tidak batal sholatnya si makmum. Sama juga tidak batal apabila makmumnya itu ada di sanding imam, ada di kiri atau di kanan imam tanpa mundur sedikit. Itu juga tidak membatalkan sholat, tapi tidak makruh itu. Fa in taqaddama alaihi di kitab lain ada fa in taqaddama alaihi fil fi'li fa bi budlani salatihi khilafun wala yabudu ay yuqdal bil badlan tasbihan bima taqaddama fil mauqifi. Jadi ada fil fi'li setelah alaihi itu ya. Apabila makmum mendahului imam dalam rukun fi'li, dalam gerakan-gerakannya, rukuk lebih dulu daripada imam, i'tidal lebih dulu daripada imam, maka mengenai batal apa tidak sholatnya ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang bilang tidak batal. Dan tidak jauh dari kebenaran kalau divonis batal. Mendahului imam itu divonis batal dalam rukun-rukunnya itu, karena disamakan dengan mendahului imam dalam tempat posisi berdirinya. Posisi berdirinya lebih menonjol ke barat daripada imam, itu batal. Mendahului dalam rukun-rukun juga sama, bal aula, bahkan lebih-lebih kalau mau dikatakan batal, mendahului satu rukun fi'li daripada imam. Li'annal jama'ata iqtida'un fil fi'li la fil mauqifi fattaba'iyatu fil fi'li ahammu. Kenapa lebih pantas dikatakan batal mendahului rukun fi'li? Karena berjamaah itu mengikuti imam dalam perbuatan-perbuatan sholat, tidak dalam posisi berdirinya. Jadi mengikuti imam dalam perbuatan-perbuatan, rukun-rukun perbuatan itu lebih penting daripada mengikuti posisi berdirinya. Wa innama syurita tarku taqaddumi fil mawqifi tashilan lil mutaba'ati fil fi'li wa tahsilan li surati tabaiyati. Idil la yaqubil muqtada bihi ay taqaddama fa taqaddumu alaihi fil fi'li la wajha lahu illa yakuna sahwan. Jadi tidak mendahului imam, tidak lebih menonjol ke depan daripada imam dalam posisi berdirinya, itu harus. Kenapa harus? Untuk mempermudah dia mengikuti imam. Sebab kalau lebih ke depan kan harus noleh ke belakang, kalau dia posisinya lebih ke depan daripada imam. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan bentuk mengikuti. Jadi mengikuti jejak itu ya harus di belakangnya imam. Karena yang layak
yang layak, yang pantas untuk orang yang diikuti, yaitu untuk imam, ialah harus imam yang lebih ke depan, yang lebih maju. Jadi mendahului imam dalam perbuatan itu tidak ada alasan untuk dibenarkan, kecuali memang lupa, tidak sengaja. Walidzalika